datang di channel Vitalen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke sini, ke Museum Blambangan Banyuwangi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 78, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Museum Blambangan ini adalah museum sejarah yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1977 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, yaitu Sunandar Priyo Sudarmo. Museum Blambangan ini awalnya merupakan bangunan peninggalan era kolonial Belanda yang sempat berfungsi sebagai kantor pembantu bupati. Namun, sejak tanggal 4 Januari 2004, bangunan ini difungsikan sebagai Museum Blambangan. Sebelum jam 7 pagi, aku dan teman-teman sudah berkumpul di sini, berbaris rapi mendengarkan arahan dari Ustazah Laili. Ustazah berpesan, jika masuk ke dalam museum, tidak boleh berisik, tidak boleh bergurau, tidak boleh saling mendorong, harus berjalan tertib dan rapi, dan yang paling penting, tidak boleh menyentuh benda-benda yang ada di dalam museum. Jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng sama Bapak Ibu dari Museum Blambangan. Nanti di dalam kalau Bapak Ibunya bilang nggak boleh disentuh ya barang-barangnya ya. Oke. Jadi sama Ustazah, mana jadi kelilingnya? Mana jadi kelilingnya yang laki-laki? Mana jadi ya? Jadi ya harus patuh peraturan ya. Ya, oke, turunkan tangannya. Jadi kelingkingnya sudah sama Sada. Udah, jadi kelingkingnya sudah sama Sada. Nanti di dalam turun Fatia, turun sayang. Udah, nanti di dalam museum taati peraturan dari Bapak dan Ibu. Oke? Dalam ada, jadi nggak boleh lari-lari dan tidak boleh teriak-teriak. Ternyata Bapak petugas museum juga mengatakan hal yang sama. Kami tidak boleh menyentuh benda-benda yang ada di dalam sana, dan kami semua mematuhinya. Setelah berbaris rapi, kami diajak duduk di sini mendengarkan cerita dari Bapak Haji Fauzi, staf Dinas Budaya dan Pariwisata yang menemani kami pagi ini. Bapak Haji Fauzi menjelaskan kepada kami tentang asal-muasal kereta di belakang kami ini. Namanya Kereta Kiai Rojopeni. Kereta ini buatan kerajaan Inggris, Raja Pakubuwono ke-10 bersama permaisurinya sering menggunakan kereta ini berkeliling sambil membagikan uang kepada rakyatnya yang setia menunggunya di tepi jalan. Lalu, bagaimana kereta Kiai Rojopeni ini bisa sampai di Banyuwangi? Mari kita dengarkan cerita Bapak Haji Fauzi. Kiai itu dia pegang pondok, ya, isi pengajian. Kalau di Jogja daerah sana itu tidak mesti manusia yang disebut kiai. Ya, ada Kiai Kanjeng, grup musik, ya. Ada keris namanya Kiai Sengkelak. Nah ini namanya Kiai Rojopeni. Siti Purnomo Sidik
ya, saat Bupati Purnomo Sidik. Ibu-ibunya nggak tahu ya, Pak Purnomo Sidik ya, Sidik Purnomo Sidik. Nah, ketika itu Kepala Dinas Pariwisata ini masih Bapak Haji Asma'i Hadi yang dulu camat Banyuwangi ya. Kenapa ini disumbangkan ke Banyuwangi? Karena dulu ketika di Surakarta sana kusirnya ini orang Banyuwangi, diserahkan kepada kabupaten-kabupaten lain, tidak ada yang sanggup. Ini dulu tempatnya di Pendopo. Karena itulah kereta Kiai Rojopeni ada di Banyuwangi dan dirawat dengan baik di Museum Blambangan ini. Namanya apa? Kiai Rojo. Kiai Rojo. Pemberian dari Raja Surakarta, sehingga masih akrab dengan Banyu. Oke, saya kira itu dulu untuk menjelaskan tentang kereta Kiai Rojo Peni. Itu ya, dilanjutkan jalannya untuk melihat benda-benda peninggalan. Selanjutnya, kami diajak menuju papan kayu bertuliskan nama-nama raja, penguasa kerajaan Blambangan dari tahun 1659 sampai 2020, dari Raja Tawang Alun sampai Bupati Abdullah Aswar Kalau Anas. kalian nanti ada yang jadi bupati, namanya juga ditulis nanti ya di sini ya. Siapa yang pengen jadi bupati? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ini yang 4 pengen jadi bupati ya. Ya ini nanti namamu yang harus catat juga nanti ditulis di sini-nya. Ini nama-nama raja dan Bupati Banyuwangi. Bapak Haji Fauzi juga menceritakan kisah Raja Tawang Alun sampai asal mula desa Macan Putih. Dulu ada raja namanya Tawang Alun, itu orangnya rajin ya, bijaksana, sakti mandraguna ya, yang wafat tahun 1690 berapa? 92 wafatnya ya. Nah, ini 90 sampai 91, 92 meninggal ya. Nah, Tawang Alun ini kenapa ditulis sampai 2 kali? Nah, ini ketika dia sebenarnya ini raja ketika di Kedawung ya. Tawang Alun ini raja ketika di Blambangan itu pusatnya di Kedawung, Alian itu ya. Karena terjadi gejolak tahun ini, adiknya yang namanya ini Mas Wilogroto ini ya ingin kudeta, rebut kekuasaan. Nah ini kan bahasanya orang dewasa, kudeta ini anak-anak sama pahami. Ingin merebut kekuasaan tapi dengan cara yang licik, bayar masyarakat sebagian untuk merusak masyarakat sebagian yang lain ya, membuat kerusuhan, membuat kerusakan dan lain-lain. Akhirnya si Tawang Alun ini paham, oh kok gini adik saya ya, menginginkan posisi saya tapi yang berusaha masyarakat, daripada masyarakat jadi korban lebih baik saya kalah, kata Tawang Alun. Maklumatnya diserahkan, dibujuki Tawang Alun mengungsi dari Kedawung dengan 40 pengikut setianya. Sebenarnya semuanya setia, tapi Tawang Alun membatasi hanya 40 beserta keluarganya ya. Ini mengsilah ke Bayu itu ya, tahun 1659 ini sampai tahun 1665 ya. Ini Mas Tawang Alun ada di Bayu. Karena masyarakatnya tuh yang dipimpin Wilogroto ini tidak cocok, satu persatu meninggalkan Kedawung. Nggak ada masyarakat yang dipimpin, karena apa? Mengikuti Tawang Alun mengungsi ya, di Pucuk Bayu Lor. Dan setelah terjadi pertumpahan darah antara adik-adiknya,
terus Tawangalun bertapa. Tempat bertapanya itu sekarang dijadikan destinasi di dekat Rowo Bayu kan ada bangunan di pojokan itu tempat bertapanya Tawangalun. Dan kemudian hasil bertapanya itu nanti kalau ada macan berputih, ya ikutilah kemana berjalan, di mana menghilangnya macan berbulu putih itu harus mendirikan kerajaan baru. Nah setelah itu disampaikan kepada keluarganya, pengikutnya, ya siapa yang mau ikut mengikuti macan berwarna putih ini, karena setelah itu kan muncul macan berbulu putih, diikuti kemana berjalan. Ternyata jalannya dari Bayu itu menuju ke arah ke timur, masuk ke hutan Sujimoro. Hutan Sujimoro sekarang Kabel gitu. Ya. Nah sampai di situ macan ini melecut, menghilang. Nah tempat menghilangnya itu namanya sekarang Kampung Pelecutan. Kerajaan baru bernama Kerajaan Macan Putih. Kerajaan Macan Putih. Tapi tetap masih wilayah Blambangan Macan Putih Blambangan. Disitulah kemudian mendirikan istana besar, bentengnya itu tebel, yang jaga itu prajurit wirawiri pakai kuda. Kalau berpapasan dari depan sama belakang ini kudanya nggak jatuh, berarti tebelnya sebenarnya temboknya itu. Benteng itu tebelnya seberapa? Kuda bentengnya itu gimana? Ya di daerah Macan Putih itu luasnya istana itu apa? Luasnya itu 5,9 kilometer persegi. Nah sekarang ini lagi diselidiki. Saat yang lalu kami datang ke sana, ada banyak batu-batu bata, tapi di dalam ada saya bawa itu dari sana. Katanya apa lebarnya? Bagas bangunan yang terdodol itu kan kepong-pong sama gunung-gunung meletus sampai itu. Kalau mau digali itu sawahnya masyarakat, pasti ada persoalan kan gitu ya. Tapi yang jelas sejarah begitu, jadi dekatnya Pelecutan, tempat macan itu melecut menghilang, harus diberikan tempat baru bersama macan. Siapa yang mendirikan kerajaan Macan Putih? Nama? Nah, Tawangalun. Jangan kamu. Nanti simpan dulu Nela. Tiga pertanyaan saja ya. Tiga pertanyaan saja ya. Siapa yang kedua? Ngacung. Pertanyaan kedua ngacung. Pertanyaan nanti ngacung dulu yang penting. Siapa kamu ya? Pertanyaannya, adik Tawangalun siapa namanya yang merebut kekuasaan? Ngacung. Ya. Wila Brata tulisannya ya. Ya. Rombongannya Tawangalun berpindah tempat dari Bayu menuju hutan apa tadi? Sujimoro, ngikuti apa? Macan Putih. Ini wes dulu. Ganesha. Ini dari mana nih Pak? Gajah ini. Ini ditemukan ini oleh masyarakat, diserahkan kepada kita. Di daerah mana? Mucar. Mucar itu bukan juga kerajaan. Beberapa kerajaan ya? Ya, sebelum nama Blambangan itu sana juga. Akhirnya kita masuk ke dalam museum. Di dalam museum ini terdapat banyak sekali benda-benda kuno berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Benda-benda ini dipajang dengan rapi di dalam lemari-lemari kaca, sehingga pengunjung tidak bisa menyentuhnya. Tapi ada juga benda-benda yang tidak diletakkan di dalam lemari kaca, yaitu benda-benda yang berukuran besar dan berat.
yang terbuat dari batu ataupun logam. Rasanya senang sekali bisa datang ke Museum Belambangan ini dan melihat begitu banyak benda-benda yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Benda-benda kuno yang digunakan oleh orang-orang di zaman dulu, seperti mesin ketik, telepon kuno, gerabah, piring, uang kertas, uang logam, perhiasan, sampai naskah-naskah kuno berhuruf Arab dan huruf Jawa. Museum ini menyimpan kurang lebih 500 koleksi benda-benda peninggalan Kerajaan Belambangan. Selain benda-benda kuno, di dalam area Museum Belambangan juga terdapat miniatur rumah adat suku Using Banyuwangi. Wah, dengan mengunjungi museum ini, kita seakan bisa melihat secara langsung kehidupan orang-orang Belambangan di masa lampau. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku berkeliling di Museum Belambangan. Masih ada keseruan yang lain. Kalian harus simak di video berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.